Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah soleh-soleha, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Disimak ya soleh-soleha. Perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Memasuki masa remaja, biasanya terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik yang sangat pesat. Hal ini juga berpengaruh pada perubahan perilaku dan sifat yang dialami remaja. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Remaja pada masa pubertas cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang sangatlah wajar, namun harus disikapi dengan baik saat menghadapi masalah tersebut. Tenangkan diri terlebih dahulu dan sebaiknya ceritakan masalahmu kepada orang tua. Peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas. Selain perubahan fisik, remaja yang mengalami masa pubertas juga mengalami pencarian jati diri seperti minat atau hobi tertentu. Emosi yang berubah-ubah juga membuat remaja cenderung lebih menyukai kondisi terikat dengan kelompoknya. Dalam hal ini, faktor pergaulan dapat sangat memengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas. Sebaiknya, pilihlah teman-teman yang baik dan dapat saling mendukung dalam hal positif. Sebagai contoh, jika kalian memiliki minat bermusik, bertukar pikiranlah dengan teman-temanmu dan saling mendukung. Dengan demikian, kita jadi lebih termotivasi untuk dapat menguasai keahlian sesuai minat kita. Menggali informasi dari teks non-fiksi. Informasi dari teks non-fiksi merupakan informasi yang berdasarkan data atau kejadian yang sebenarnya. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama dirumuskan berdasarkan kalimat utama setiap paragraf. Setelah kalian mengetahui gagasan utama setiap paragraf, kalian dapat merangkum gagasan utama yang terdapat di dalam teks. Menuliskan gagasan utama dan kalimat utama setelah membaca teks non-fiksi. Setiap teks non-fiksi memiliki gagasan utama. Gagasan utama merupakan pokok pikiran sebuah teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki kalimat utama di dalamnya. Kalimat utama berisi inti informasi dalam suatu paragraf. Pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara. Di lingkungan sekolah, hak memberikan suara biasanya digunakan pada saat pemilihan ketua kelas. Di lingkungan masyarakat, hak memberikan suara biasanya digunakan pada saat pemilihan umum atau pemilu. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu berhak untuk memilih dan dipilih tanpa ada paksaan dari pihak lain. Jika terdapat orang atau sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya, akan terjadi konflik dan permusuhan antar masyarakat. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Jika semua warga mendapatkan haknya, akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Properti yang digunakan pada tari tunggal.
Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari beberapa gerakan pada tari tunggal. Nah, menurut kalian, bagaimana gerakan pada tari tunggal? Dan apakah gerakannya sulit? Tari daerah juga ada yang dilakukan sendiri atau tunggal. Tari daerah memerlukan properti untuk menunjang penampilan di atas panggung. Properti tari akan membuat penampilan tari lebih indah dan menarik. Properti yang digunakan disesuaikan dengan gerakan yang ditampilkan. Properti yang digunakan dalam tari antara lain selendang, kipas, topeng, payung, boneka, kendi, dan tombak. Properti bukan hanya sekedar perlengkapan tetapi mencerminkan makna yang dimaksud dalam tarian. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian juga sudah berlatih 4 gerakan tarian kandangan. Nah, sekarang berlatihlah kembali untuk gerakan selanjutnya. Perhatikan gerakan berikut. Gunakan properti berupa selendang panjang untuk tari kandangan. Di gerakan 5, nih ada gerakan mengayunkan pergelangan tangan kanan dengan hitungan 1 sampai dengan 4 dan gerakan mengangkat bahu kanan kiri dengan hitungan 5 sampai 8. Di gerakan 6, gerakan meniru burung belibis yang sedang mandi. Kedua tangan digerakkan ke atas dan ke bawah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan ketik nama kalian di kolom komentar bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Ayo berlatih halaman 58. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan kalian tanyakan melalui Japri WA ya. Demikian video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat. Selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.